Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmawati dari kelas manajemen 18E Universitas Muhammadiyah Makassar. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah penganggaran perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan anggaran biaya operasional yang lebih spesifik ke biaya pemasaran. Langsung saja kita masuk ke materinya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit anggaran biaya operasional. Anggaran biaya operasional adalah semua rencana pengeluaran yang berkaitan dengan distribusi dan penjualan produk perusahaan serta penjualan untuk menjalankan roda organisasi. Sehingga anggaran biaya operasional merupakan biaya yang memiliki peran besar. Kenapa? Karena mempengaruhi penghasilan perusahaan untuk mencapai tujuan. Nah, tujuannya itu untuk memperoleh laba usaha. Oke, kita lanjut ke biaya pemasaran. Nah, biaya pemasaran itu adalah seluruh biaya yang harus dikeluarkan untuk memindahkan produk perusahaan dari gudang perusahaan hingga ke tangan konsumen. Karena itu, aktivitas pemasaran perlu direncanakan sebaik-baiknya untuk menjamin bahwa produk perusahaan akan dibeli oleh konsumen. Nah, ini dia ilustrasinya, yaitu PT Tinta Mas, sebuah perusahaan produsen pulpen yang berlokasi di Jakarta. Pada bulan November 2003, kantor perusahaan ini akan membuat anggaran berkaitan dengan rencana kerja tahun 2004 untuk mendukung seluruh aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuannya. Nah, sebelum masuk ke rencana kerja kantor, di sini saya akan menjelaskan sedikit bagian pemasaran. Siapa saja yang terlibat dalam bagian pemasaran. Nah, ini dia yang pertama, kepala, dikepalai oleh seorang manajer. Kemudian ada 4 orang staf pemasaran, 2 orang penyelia wiraniaga, 12 orang wiraniaga, dan 2 orang karyawan serba-serbi. Oke, kita lanjut ke rencana kerja kantor pemasaran PT Tinta Mas. Yang pertama itu volume penjualannya itu ada 1.500.000 unit. Nah, dikemas dalam satu kotak itu berisi 10 unit pulpen. Sehingga jumlah kotaknya itu 150.000 kotak. Kemudian yang kedua, komisi penjualan. Komisi penjualan Rp1.000 per kotak untuk wiraniaga dan sebesar Rp300 per kotak untuk penyelia wiraniaga. Sedangkan komisi yang akan diterima oleh manajer pemasaran itu sebesar Rp200 per kotak. Kemudian di sini ada biaya iklan. Nah, biaya iklan ini ada 2, yaitu biaya iklan koran dan biaya iklan di majalah. Untuk koran 2 juta per penayangan, sedangkan di majalah itu 3 juta per penayangan. Nah, dalam setahun itu masing-masing penayangan itu dilakukan sebanyak 48 kali. Nah, di sini juga ada biaya pengepakan sebesar 8.000 per 10 kotak, atau dalam satu kotaknya itu Rp800. Kemudian gaji per bulan sebesar 1.500.000 per orang. Kemudian gaji per bulan manajer pemasaran itu 3 juta. Kemudian gaji per bulannya untuk wiraniaga itu sebesar 400.000 per orang. Kemudian gaji per bulannya untuk penyelia wiraniaga sebesar 200.000 per orang. Kemudian gaji karyawan serba-serbi 600.000 per orang. Nah, di sini ada biayanya, yaitu biaya transportasi diberikan kepada wiraniaga itu sebesar 200.000 per orang. Kemudian biaya depresiasi gudang kantor pemasaran sebesar 15 juta dalam setahun. Kemudian biaya depresiasi kendaraan pemasaran sebesar 20 juta per tahunnya. Kemudian biaya depresiasi peralatan kantor sebesar 10 juta. Dan yang terakhir biaya listrik, air, dan telepon itu sebesar 4 juta
per bulan. Nah, kita lanjut ke tabel anggaran biaya pemasaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai di mana kita ambil angka-angka ini. Oke, tapi sebelum itu kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu biaya tetap dan apa itu biaya pemasaran variabel. Nah, biaya tetap itu merupakan sebagian biaya pemasaran bersifat tetap jumlahnya pada setiap periode waktu. Karena itu, biaya pemasaran yang bersifat tetap ini dari satu periode relatif tidak berubah. Jadi, biaya tetap ini tidak berubah atau tetap. Oke, kita ke biaya pemasaran variabel. Nah, biaya pemasaran variabel adalah biaya pemasaran yang jumlah biayanya yang akan dikeluarkan akan dipengaruhi berbagai tingkat aktivitas yang menjadi dasar alokasi biaya tersebut. Karena jumlah biaya jenis ini dipengaruhi secara langsung oleh aktivitas tingkat tertentu, berarti jenis biaya ini yang dapat dikendalikan secara langsung jumlahnya. Misalkan, jika perusahaan tersebut ingin menurunkan jumlah anggaran biaya pemasaran, maka volume aktivitas yang menjadi pemicu biaya tersebut harus dikurangi sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Oke, kita lanjut ke jenis biaya. Nah, yang pertama itu gaji dan komisi manajer pemasaran. Nah, untuk gaji dan komisi manajer pemasaran, biaya tetapnya ada 36 juta, sedangkan biaya variabelnya itu 30 juta. Sehingga totalnya itu 66 juta. Nah, untuk 36 juta dan 30 juta ini di sini saya akan jelaskan di mana kita ambil. Nah, ini dia. Nah, gaji dan komisi manajer pemasaran. Nah, gaji yang diperoleh manajer pemasaran itu sebesar 3 juta per bulannya. Sedangkan dalam setahunnya itu 36 juta. Kenapa 36 juta? Karena 3 juta itu dikali dengan 12 bulan. Nah, kemudian komisi yang diperoleh manajer pemasaran itu sebesar 30 juta. Kenapa? Karena 200 rupiah itu dikali 150.000 kotak. Nah, di mana kita ambil itu kita bisa lihat di rencana kerja. Nah, di sini itu kan volume penjualannya itu 1.500.000 unit, tetapi kan dikemas dalam satu kotak itu terdiri dari 10 unit pulpen. Jadi hasilnya itu jumlah keseluruhan kotak itu 150.000 kotak. Nah, kemudian di sini juga menjelaskan bahwa komisi yang diterima oleh manajer pemasaran sebesar 200 rupiah per kotak. Nah, ini yang 150.000 kita kalikan dengan yang ini. Oke, kita lanjut. Jadi totalnya itu gaji manajer dan komisi manajer pemasaran itu 66 juta, karena 36 juta itu ditambah dengan 30 juta maka hasilnya 66 juta. Oke, kita lanjut ke gaji staf pemasaran. Kenapa gaji staf pemasaran di sini tidak hanya biaya tetap? Karena gaji staf pemasaran itu memang tidak berubah. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa gaji staf itu sebesar 1.500.000 per orang. Berarti namun di sini kan ada 4 staf pemasaran. Jadi ini 1.500.000-nya kita kali dengan 4 orang, maka hasilnya itu 6 juta. Nah, 6 juta ini hanya 1 bulan. Nah, untuk jangka 1 tahun itu kita kalikan 6 juta dengan 12 bulan, maka hasilnya itu 72 juta. Jadi totalnya 72 juta saja karena tidak ada biaya variabelnya. Oke, kita lanjut ke gaji dan komisi penyelia wiraniaga. Nah, di sini itu ada biaya tetap 19.200.000 45 dan biaya variabelnya itu 45 juta.
sehingga totalnya 64.200.000. Kita lihat di mana kita mendapatkannya. Nah, di sini gaji penyelia wiraniaga itu sebesar 800.000 per bulan untuk satu orang. Jadi total gaji untuk 2 orang itu wiraniaga dalam 1 tahun sebesar, nah kita kalikan 2 kali 800, kemudian kita kalikan dengan 12 bulan. Nah hasilnya itu 19.200.000. Kemudian komisi penyelia wiraniaga itu sebesar Rp300, maka untuk 2 orang komisi yang diterima itu sebesar, nah kita kalikan dengan 300 rupiah dikali 150.000 kotak, maka hasilnya itu 45 juta per tahun. Jadi totalnya itu 64.200.000. Nah, untuk biaya di sini yang 300 rupiah 150.000 kotaknya itu bisa kita lihat di rencana kerja yang tadi. Oke, kita lanjut ke gaji dan komisi wiraniaga. Nah, di sini kita dapatkan gaji dan komisi wiraniaga. Nah, gajinya itu sebesar 400.000 per bulan, maka gaji wiraniaga untuk 12 orang itu 400.000 dikali dengan 12 orang, kemudian dikali dengan 12 bulan karena 1 tahun. Jadi totalnya itu jadi jumlahnya 57.600.000. Kemudian untuk komisinya setiap wiraniaga itu penjualannya kan 1.000 per kotak ya, baru kemudian jumlah komisi penjualan yang dianggarkan untuk seluruh wiraniaga itu sebesar 150.000 kotak dikali dengan 1.000 rupiah, maka hasilnya itu 150 juta. Jadi total keseluruhannya itu 207.600.000. Ini dia karena kita tambahkan ini biaya tetap dengan biaya variabel. Oke, kita lanjut ke gaji karyawan serba-serbi. Sama dengan yang di atas, kita lihat di rencana kerja. Kita lihat di rencana kerja itu gaji karyawan serba-serbi sebesar 600.000 per orang, kemudian kita kalikan dengan 2 orang, lalu kita kalikan dengan 12 bulan, maka hasilnya ini 14.400.000. Baik, kemudian kita lanjut ke biaya iklan. Di majalah itu biayanya tidak ada biaya tetap. Kenapa? Karena biaya iklan itu bisa saja berubah. Nah, di sini biaya iklan di majalah 240 juta, kemudian biaya pengepakan 120 juta, kemudian biaya transportasi itu 28.800.000. Ini kita bisa lihat di rencana kerja yang tadi, kemudian kita kalikan dengan jumlah bulannya yaitu 12. Kemudian kita masuk ke biaya depresiasi kendaraan, biaya depresiasi gedung, biaya depresiasi peralatan kantor. Sama halnya dengan ini tidak ada biaya variabelnya, hanya ada di biaya tetap karena biaya ini tidak berubah-ubah. Untuk di mana kita menghasilkan 20 juta dan 15 dan seterusnya itu bisa kita lihat di rencana kerjanya. Kemudian kita kalikan dengan jumlah per tahun. Oke, kita lanjut ke biaya listrik, air, dan telepon. Itu juga termasuk biaya tetap, tidak berubah-ubah. Kemudian jadi keseluruhan untuk biaya tetap itu 292.200.000 rupiah. Nah, untuk biaya
Pemesanan variabelnya sendiri itu 613 juta rupiah. Kemudian total secara keseluruhan yaitu 906 juta rupiah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.